Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan sampai dengan hari ini kita dapat sama-sama berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan praktik baik 7 jurus nikah hebat. Selamat merekatkan salam tidak lupa kita saling berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Yang saya hormati yaitu bapak-bapak dari BGTK Aceh, Pak Kiki dan juga Pak Iwan. Yang saya hormati bapak-bapak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 2 Kuala Simpang beserta para dewan guru yang sudah sudi kiranya untuk hadir di ruangan kita ini dalam agenda sama-sama praktik baik 7 jurus BK hebat. Dan tidak lupa pula anak-anak Bapak yang Bapak banggakan yang sudah hari ini hadir bersama-sama kita semua. Oke. Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak sekalian. Pagi Bapak semua ya. Pagi, Pak. Ya, semangat. Coba lagi ya. Pagi Bapak sekalian. Pagi, Pak. Oke, apa kabarnya anak-anak Bapak sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Wah, keren ya. Kalau anak-anak semangat, apalagi ibu-ibunya ya. Ibu-ibunya semangat ya, ibu ya. Semangat ya. Luar biasa ibu-ibu yang semangat ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, anak-anak Bapak sekalian, Bapak akan mintakan dari kalian ini ya untuk memimpin doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak mintakan kepada Fasya untuk memimpin doa kita hari ini sebelum mulai pembelajaran. Alhamdulillah, terima kasih untuk Fasya yang telah membantu kita dalam berdoa pada kesempatan kali ini. Semoga dengan doanya kita sama-sama bisa mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan hari ini. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Sekretaris, berapa orang yang tidak hadir? Kan? Alhamdulillah hadir semua ya. Terima kasih Sekretaris Kristiano. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas yang namanya 7 jurus BK hebat. Ada yang pernah dengar nggak nih Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu ada yang dengar nggak nih? Ada ya. Oke, sedikit saya sampaikan kepada Bapak dari BGTK. Kami juga sudah mengimbaskan praktik baik kepada seluruh dewan guru di SMP Negeri 2 Kuala Simpang tepatnya, dan juga di MGBK. Jadi alhamdulillah teman-teman menyambut dengan antusias karena memang terkait dengan bagaimana nantinya kita mengetahui psikis anak, kemudian bagaimana sosial emosional anak, dan juga bagaimana jenjang karirnya ke depannya nanti ya. Oke, pada kesempatan hari ini Bapak sekalian ya, supaya kita lebih semangat ya, kita ice breaking dulu ya dengan menyanyikan 7 jurus BK hebat. Bapak minta tolong nih ibu gurunya dan anak-anaknya, kita diri sama-sama ya. Kita menyanyikan sama-sama 7 jurus BK hebat. Ayo sama-sama kita ikuti.
mandiri dan kuat. Mengikuti lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Terus mereka hebat, bersamamu melangkah depan. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus yang berbeda. Oke, silakan ya Bapak. Terima kasih kepada anak Bapak dan juga para dewan guru. Sudah semangat semuanya ya? Oke, alhamdulillah sudah semangat. Oke, ini penting hal yang Bapak sampaikan ini. Jadi sebelumnya memang Bapak sampaikan kepada Bapak Ibu guru dan juga anak murid Bapak sekalian. Beberapa bulan yang lalu tepatnya Bapak mendapatkan pelatihan di Banda Aceh terkait masalah oke ya, Bapak lagi sekali lagi, anak-anak sekalian dan ibu guru yang hebat. Hari ini kita sama-sama menyamakan persepsi kita. Apa sih bagaimana peran kolaborasi antara yang namanya guru mapel dan guru BK? Ya, karena apa? Target pemerintah dari Kemendikbudristek 5 tahun ke depan akan muncul jutaan guru yang bukan hanya guru BK, tapi guru mapel ya juga harus memahami bagaimana psikis anak atau psikologi, ilmu kejiwaan anak, kemudian sosial emosional ya Bapak Ibu sekalian, dan juga bagaimana jenjang karir yang akan kita persiapkan dari dengan sekarang ini. Karena apa? Memang kita diwajibkan hari ini ya menjadi semuanya guru wali. Nanti anak Bapak sekalian ya, nanti kalian semuanya akan ada penanggung jawab di sekolah namanya guru wali. Ya, guru wali. Ini sudah dibagikan. Nanti kalian akan dibimbing oleh guru wali dari mulai kalian kelas 7, guru wali kalian akan tetap sama sampai dengan kalian tamat dari sini. Ya, jadi kalau kalian mau curhat, ya ada permasalahan, tidak hanya mesti guru BK, tapi ada guru wali di situ. Makanya peran hari ini Bapak Ibu, kenapa dari BGTK dan juga dari Kemendikbudristek, ya pentingnya kenapa sih dilakukan pelatihan di Banda Aceh? Biasanya nggak pernah nih, baru tahun ini Pak ya, di kurikulum ya Merdeka Digit Learning ya di PM ini kolaborasi antara guru BK dan juga guru mapel ya ini sangat penting. Makanya kita nanti akan
membahas tentang jurus 1 sampai jurus 7, tetapi kita fokus hari ini 2 jurus saja. Ya, 2 jurus saja. Nanti anak-anak Bapak akan memahami bagaimana caranya kita mengetahui gaya belajar kita, kemampuan kita masuk ke apakah kita semuanya punya kemampuan yang namanya 8 kecerdasan. Di manakah posisi kita nantinya? Kita akan bahas hari ini. Oke, kita lihat di slide yang pertama. Ya. Kita lihat bersama-sama di sini. Oke, anak bapak sekalian. Ini dia dasar hukumnya ya, anak bapak sekalian dan bapak ibu guru hebat. Memang ada peraturan menteri yaitu Pendidikan Dasar Menengah nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Peraturan ini menegaskan bahwa semua guru wajib menjadi pembimbing yang selanjutnya disebut dengan guru wali. Jadi pelatihan kami bukan tanpa berdasar, Bapak Ibu sekalian. Memang sudah ada peraturan menteri ya, ada peraturan menteri nomor 11 tahun 2025. Setiap guru wajib menjadi pembimbing yang disebut dengan guru wali, Bapak Ibu. Apa yang kesampingnya ibu guru? Kalau sempat operator, ya izin Bapak BGTK juga saya sebagai guru BK juga operator, dan juga saya memahami kalaulah memang tidak dimasukkan guru untuk menjadi guru wali, maka secara otomatis dia menjadi invalid dan tidak cair sertifikasinya. Ya, jadi sangat memang programnya sudah sangat ya kita bilang terkait antara menjadi guru, bahkan kepala sekolah sempat invalid gara-gara ada satu murid saja yang lupa diletakkan sebagai ada guru walinya. Satu aja misalnya, contoh misalnya ada satu Kristiano lupa bapak masukkannya, tinggal satu lagi udah, maka resikonya kepala sekolah yang tidak keluar sertifikasinya. Ini makanya jadi pemerintah sudah memikirkan dengan matang nih. Memang harus ada kerjasama guru BK dan guru mapot. Oke, dan juga anak murid. Ya. Oke. Pada kesempatan hari kita akan lanjut. Jadi kita udah paham nih ya. Jadi gurunya akan membimbing kalian ya secara keterampilan sosial emosional, keterampilan akademik dan karakter kalian. Ya, sampai dengan kalian itu tamat dari sekolah masing-masing. Kita lanjut. Oke, kita akan kupas tipis-tipis ini ya, anak-anak saya. Ya, kita kupas tipis-tipis 7 jurus BK itu apa sih? Ya, sebelum kita lanjut, kita akan lihat nih 7 jurus BK hebat. Bapak mau minta nih dulu. Kristiano, coba bacakan jurus yang pertama, Kristiano. Coba bacakan ya. Yang pertama, Ali. Bacakan aja. Ya. Membutuhkan mengenali bakat dan minat mereka melalui asesmen. Iya, oke. Terima kasih untuk Kristiano. Ya, luar biasa ya. Jadi di sini jurus yang pertama, kenali potensi, membantu siswa menggali bakat dan minat mereka melalui asesmen. Ya, nanti kita akan masuk ke asesmen apa? Kita akan buka nanti aplikasi Aku Pintar. Kalau kalian sudah menjawab nanti, maka akan muncul. Bapak Ibu ya, yang kemarin sudah kita lakukan, kita praktekkan kemarin di pengimbasan, kita buka aplikasi Aku Pintar langsung muncul ya. Jadi anak-anak Bapak juga sudah. Kemudian yang kedua Pak, anak Bapak Ibu sekalian, jurus yang kedua, kelola emosi. Ya, membekali guru dengan keterampilan untuk membantu siswa mengelola emosi secara sehat melalui pembelajaran sosial emosional. Ya, nanti kita akan main ini nanti, anak-anak sekalian ya. Kita akan bermain nanti emoji. Ya, bagaimana kalian nanti bisa memerankan bagaimana kondisi suasana hati kalian hari dengan cara memutar roda emosinya. Ya, anak ini bapak sekalian ya. Oke, yang berikutnya adalah tumbuhkan resiliensi. Ini katanya nih, ini adalah sebuah istilah yang memang dulunya sudah lama digunakan, tetapi masih mungkin untuk kita masih asing. Apa
tumbuhkan resiliensi. Kalau resiliensi ini, kalau Bapak Ibu perhatian, ini adalah daya letih. Apa itu Pak? Kemampuan kita ya untuk beradaptasi terhadap tantangan dan kita mampu bangkit daripada kegagalan kita. Itulah namanya resiliensi. Ingat ya Bapak ya? Jadi kalau kalian punya masalah, kalian harus mampu menyelesaikan masalah tersebut dan cari solusi apa untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan dibantu oleh guru wali dan juga guru BK nantinya. Oke, yang keempat ada jaga konsistensi, ya, menekankan pentingnya pembentukan kebiasaan positif. Jadi harus konsisten, ya, konsisten, ya. Jadi kita harus tumbuhkan kebiasaan positif. Yang kelima ada jurusan kelima jalin koneksi, membangun komunikasi yang empatik, ya, dan sehat antara guru, murid, dan orang tua. Jadi dunia pendidikan Bapak Ibu sekalian memang tidak akan pernah berhasil kalau tidak ada kerjasama kita antara guru, murid, dan orang tua. Setuju Bapak Ibu guru? Tempatnya Bapak Ibu guru asik nulis nama ya, fokus ya Bapak Ibu ya. Cuma Bapak Ibu kira-kira setuju nggak kalau saya katakan dunia pendidikan ini akan berjalan dengan maksimal kalau ada kerjasama guru, murid, dan orang tua? Setuju nggak Bapak Ibu? Saya mau dengar tanggapannya. Kenapa setuju, Bu Oja? Menurut Bu Oja kenapa penting sih? Kenapa nggak guru doang aja gitu menurut Bu Oja? Ya karena kan kita kalau udah menerapkan itu kepada siswa di sekolah harus juga dibantu oleh orang tua di rumah diperhatikan kembali karena anak-anak ini kan kita bilang belum bisa berpikir secara seperti orang dewasa pada umumnya, masih katakan lagi karena kita udah pernah di sekolah kalau di rumah tidak ditekankan dengan orang tuanya itu sama dengan dengan nol itu besoknya kan kembali lagi pulang kembali tawaran lagi tapi kalau di rumah belum dibantu dengan orang tua maka itu akan kembali lagi sifatnya. Oke, terima kasih Bu Oja. Ya, luar biasa, tepat sekali ya jawaban Bu Oja. Yang betul dengan Bu Oja dulu. Ya luar biasa. Memang kalaulah kita guru mengajar yang hanya kita bilanglah 8 jam atau 7 jam, sedangkan waktu dari sehari semalam itu berapa? Kira-kira sehari semalam berapa tuh waktunya? 24 jam, keren. Kalau di sekolah cuma 8 jam, berarti berapa jam lagi di rumah? Yo, 8 kali 3 24, berarti ada 16 jam lagi di rumah yang kalian bersama orang tua. Jadi makanya dikatakan kata Bu Oja tadi, gurunya sudah memberikan instruksi yang baik, ajaran positif di sekolah, kemudian lingkungan keluarga mendukung, maka akan ada nanti problem yang muncul berikutnya karena anak-anak tersebut kalian tidak didukung oleh lingkungan keluarga. Oke, kita lanjut ke jurus yang ke-6, bangun kolaborasi. Apa itu? Menguatkan sinergi antara guru, orang tua, dan komunitas sekolah dalam mendampingi siswa. Oke, coba nih Bapak mau yang terakhir nih, jurus terakhir, menata situasi. Bapak mau dari sini lah kalau mau. Oke, kalau Bapak, ya bacakan jurus kita ke-7 nak. Ini kalau jurus Menata situasi diciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Oke, keren ya. Ya. Oke, luar biasa nih kalau jurus ke-7 ini udah selesai, ibarat kalau main karate ini udah sabuk hitam. Nah. Tapi kalau kita masih jurus pertama ini masih sabuk putih kita, ya. Pasti kita harus kenal potensi kita dulu. Ya, kenali potensi. Kita lihat, kita akan fokus kepada 2 saja ini, kenali potensi. Karena Bapak yakin ada Bapak Ibu guru juga sudah memikirkan nih. Karena Bapak guru hebat, Pak Dedi dan Dinas dan Pak Tinggi dan Pak Ridwan ya, Pak Iwan. Karena mereka juga akan masuk sebentar lagi, mereka khawatir anak muridnya nanti ya tidak ada yang mengajar. Oke, kita akan masuk kembali langsung saja ke jurus kenali potensi. Ya. Di pelajaran BK ini kami menggunakan rumus ARKA. A-nya itu adalah aktivitas. R-nya apa, Bapak Ibu? Refleksi. Yang kemudian K-nya konsep, yang terakhir A-nya aplikasi kan ya, ARKA ya. Oke, anak-anak sekalian,
Coba kalian masing-masing ya, mungkin anak-anak ini udah pernah buka ya, udah kasih kirim ke bapak nih ya. Apa hasil gaya belajar dan tes kemampuan yang ada 8 kecerdasan atau multiple intelligence ya. Udah tahu kan semua kan? Oke, Bapak Ibu yang coba kemarin sudah kita tes ya. Buka aplikasi Aku Pintar ya Bapak Ibu. Tapi kita persingkat waktu kita karena kita sudah pernah melakukan ya. Jadi sudah tahu hasilnya. Nah, Bapak lihat hasilnya ya. Buka Aku Pintar. Kemudian kalian tes kemampuannya. Di situ ada tes kemampuan untuk melihat kalian apakah kalian cerdas ya, visual, spasial, kemudian cerdas kinestetik, kemudian cerdas naturalistik, ada intrapersonal, ada interpersonal yang sudah kalian kirimkan dengan screenshot ke Bapak kemarin ya. Sudah screenshot, ingat kan hasilnya kan? Screenshotnya? Ingatlah pasti. Dan juga gaya belajar. Bapak mau tanya nih, gaya belajar kemarin yang dapat kinestetik siapa? Ya, siapa namanya? Siapa? Lydia dapat kinestetik lah ya. Berarti suka dengan hal-hal yang aktivitas ya. Ya, suka bergerak-gerak nih bahasanya. Lincah dia ya, memang nampak. Lydia lincah memang orang ya. Tuh. Kalau Cristiano kemarin dapat apa nggak gaya belajarnya? Kamu juga kemarin ini ya berarti ya kinestetik juga ya, termasuk dalam aktivitas gaya belajar yang kemarin ya. Menyanyi, musikal. Kalau di dalam 8 kecerdasannya, kamu kecerdasan yang ada bidang musikal ya, musikal, suka dengan musik menyanyi. Oke, keren. Kita lihat nih. Kita sudah masuk ya. Sudah masuk kepada kalian sudah buka akun pintar semua ya. Ya, sudah buka dan tahu hasil. Kita lanjut berikutnya. Langsung saja dengan simulasi kita. Simulasi. Kemudian kita nonton ini dulu. Nah, nih, nonton ya. Mau nonton? Kita nonton dulu. Nanti Bapak tanya nih, apa maksud dari video ini? Ya, Bapak sekalian ya. Nampak bajunya anak tersebut kan? Pakai baju ya anak tersebut ya. Anak balita tadi pakai baju itu. Ya, kita lihat anak balita tadi pakai baju ya. Oke. Lihat nih. Bisa lihat gak nih apa makna yang terkandung dalam video yang Bapak tampilkan tadi? Ini Bapak tanya dulu nih sama gurunya dulu kan? Gurunya nih kan? Biasa gurunya kalau hebat Bu Lili lah sekali. Saya mau dengar suara Bu Lili. Bu Lili, apa yang Ibu simpulkan dari video tadi? Ada 2 orang balita tadi yang kasih permen. Dari video tersebut itu ada 2 bayi atau dua anak bayi yang menghadapi suatu masalah begitu kan Pak. Nah yang satu ini bayinya itu dia udah nangis duluan sebelum jumpa solusi. Tapi yang satu dia nggak nangis, dia diam. Ditengoknya, oh bawah kosong, oke dia dari bawah. Tapi yang satu nangis, ditengoknya bawah dia dari bawah. Oke, berarti jadi yang satu bisa kelola emosi, yang satunya udah nangis duluan. Oh ya, jadi memang yang satu keren ya, tepuk tangan untuk Bu Lili dulu ya. Keren ya. Ini versi Bu Lili nih, kadang anak-anak Bapak ini lain lagi nih versi ya. Coba anak Bapak nih Pak. Tadi nengok Bu Lili tadi menyampaikan hal seperti itu kan, sama atau beda? Bapak mau dengar dari Cristiano dulu. Oke, Cristiano, bagaimana yang Cristiano lihat dari video itu tadi nak? 2 orang balita tadi. Apa yang kamu tangkap dari video ini? Versi kamu aja, nggak apa-apa, nggak sesama kamu dulu. Dari Cristiano nangkap, di situ ada 2 balita dan yang satu menangis dan satunya lagi percaya diri. Oke, beri tepuk tangan untuk Cristiano. Luar biasa ya,
gurunya hebat, juga muridnya juga hebat. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, betul ya. Di sini kalau kita memang belajar tentang kenali potensi, bahwasanya masing-masing balita itu secara lahir punya potensi, punya bakat alami. Ya, ketika yang menemukan masalah, ada yang tipe manusia balita tadi yang memang dia langsung histeris. Ya, kemudian ada satu balita lagi yang memang mencari solusi tadi. Nggak bisa lewat atas, dia cari lewat bawah. Dia mampu membaca situasi tadi. Ya, di 8 kecerdasan tadi, dia mampu mengakses ada penghalang, kemudian cari jalan keluar. Ini akan kita bahas di materi kita hari ini. Kita lanjut. Oke, ini dia. Nampak anak bapak? Nampak ya? Jadi kalau kita tadi sudah melakukan aktivitas, udah tahu kemampuan kita apa, bapak mau tanya dulu. Kita cerita tentang intelijensi atau kecerdasan. Jadi kita akan masuk konsepnya. Konsep daripada kecerdasan ya di sini. Ya, kecerdasan itu adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan, ya, dan juga menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Tadi kan cari solusinya tadi, anak tadi ketika dilakban, ya, atau bahasa diselotip ya, ditunya sehingga keluar, maka muncullah salah satu kecerdasan alamiah, yaitu kemampuan, ya, bagaimana memecahkan persoalan atau masalah dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Oke ya, Bapak ya, udah paham ya? Jadi kita bahas tentang kecerdasan hari ini. Kita lihat. Oke, kita lihat ini ada 8 kecerdasan atau multiple intelijensi atau kecerdasan majemuk. Yang pertama adalah cerdas visual spasial. Oke ya, visual spasial. Ya. Tapi sebelum ini kita akan membahas lagi apa itu cerdas visual spasial. Dia lebih cenderung suka hobi atau membaca, menulis, dan juga senang atau pandai ya menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, jadi menafsirkan gambar ya. Kemudian juga grafik dan bagan. Ya bagan tau kan? Jangan umpamakan bagan, kalau waktu kecil itu ada bagan dulu di sungai ya, Pak Devi ya. Karena Pak Iwan tinggal di dekat pinggir sungai, dia ada bagan. Bukan bagan itu ya. Ya, bagan itu seperti kalian kita buat peta konsep, kalian mampu ya. Kalau kita belajar pramuka itu yang suka dengan pelajaran sandi, ada sandi kota ya, ada kode morse, paham ya, ini pramuka ya. Oke, berarti ya, kalau ada yang suka dengan seperti itu, dia masuk cerdas di visual spasial ya. Oke, kemudian cerdas verbal linguistik ya. Ini apa nih? Mudah mengingat informasi tertulis dan lisan, enjoy membaca dan menulis, berdebat, ya suka dia berdebat nih, dan memberikan pidato persuasif, ngajak orang, ya, dia pandai ngomong, ya, jadi dia punya cerdas verbal linguistik ya, dalam bahasa Inggrisnya, ya nih, language, ya, linguistik, jadi artinya bahasa, ya, pandai dia ngomong ya. Kemudian mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, menggunakan humor saat bercerita. Suka nggak kalian humor? Ya, suka ya, humoris ya. Pak Iwan humoris kan? Enggak ya? Boring nggak? Boring. Ya, oke humoris ya. Oke. Yang ketiga adalah cerdas interpersonal. Lihat nih, udah 3 nih, ada 8 dia kecerdasan yang kita harus pahami. Bahkan kalian sudah lihat di aku pintar. Ya tadi Chris yang mana nih? Kita lihat Chris, jawabannya Chris. Ada cerdas interpersonal Chris, yaitu dia berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dalam berkomunikasi nonverbal, melihat situasi dari perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, selesaikan konflik dalam pengaturan grup. Ini interpersonal. Biasanya guru BK ya Bapak Ibu sekalian. Ini guru BK biasanya memang dia lebih kepada cerdas interpersonal, walaupun ada berbeda-beda sih, bisa jadi 2.
Ya ada yang memang guru BK merangkap suka menyanyi, ya nanti dia masuk dari musikalisasi lagi. Ya, ini kemudian kita langsung saja cerdas intrapersonal. Apa itu? Dia hobi kali menganalisis kekuatan dan kelemahan ya sendiri dengan baik, menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, paham dasar motivasi dan perasaan sendiri. Oke ya, jadi ya. Jadi kalau ada orang nih yang sukanya dia pintar nih, tapi dia orangnya suka di balik layar. Ada bapak punya teman nih, dia orangnya jago. Jadi ketika dia anaknya cerdas, pintar, tapi dia intrapersonal. Dia cerdas tapi dia nggak mengungkapkan diri. Dia suka main di balik layar gitu ya. Kalau bahasanya ini seorang sutradara, dia pandai sekali mengatur cerita sebuah film, tapi dia jarang untuk beradegan langsung. Inilah dia orang yang main di balik layar, bersifat intrapersonal. Dia nggak menonjolkan diri karena memang dia ada sedikit perasaan introvert. Ya, introvert ya. Oke, kita lanjut. Ada kemudian cerdas kinestetik nih ya. Ini tadi ada cerdas kinestetik. Tahu Megawati? Tahu. Pemain apa tuh? Main voli. Yes. Ada juga Ibu Megawati, presiden kita. Jadi Megawati yang suka main voli. Itu dia kecerdasannya lah, cerdas kinestetik ya, suka dia terampil ya dalam menari dan berolahraga, menikmati membuat sesuatu dengan tangannya, gitu ya, memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Oke, jadi itu adalah ciri-ciri yang kinestetik, cerdas kinestetik. Sudah berapa nak? 3, 4, 5. 3 lagi. Ini nih, cerdas naturalis. Nah, ini cerdas naturalis nih. Dia suka kali memang yang berhubungan dengan alam. Awal ya, menanam. Kita lihat di sini penjelasannya. Tertarik pada mata pelajaran botani. Ya, tentang pertanian nih, botani. Ya, kemudian biologi, zoologi. Ya, kemudian dia membuat katalog informasi dengan mudah. Kemudian dia melarang alam bebas, ya suka dia berada di alam bebas. Kalau orang pramuka nih, ya kemarin kawan bapak juga di Banda Aceh juga waktu tes kemampuan itu ada naturalis. Dia memang hobi lagi beternak, kemudian suka kali dia nanam pokok sawit, memang ada pokok sawit ya. Jadi memang dia cocok kan ya, sesuai. Saya selagi juga merdeka dan juga seorang suka hobi dengan lingkungan alam, makanya naturalis. Oke bapak ibu sekalian. Yang ke-6, yang ke-7 ya, cerdas logis matematis, memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik. Ini contoh yang tahu nggak Pak B.J. Habibie? Tahu ya, Bapak Presiden kita juga, ya, dia juga seorang ilmuwan. Dan dia juga punya yang kalau dengar dia bisa buat desain pesawat ya. Orang yang suka sangat dengan bidang cerdas logis matematik juga dia. Ya. Kemudian kita langsung saja. Bu Asri nggak sabar lagi, kalau lama lagi pada buat ngomongan. Nggak sabar lagi mau tampil Bu Asri. Saya singkat-singkat Bu Asri nih, karena nggak cukup waktu kita aja dari jam 8 pagi sampai jam setengah 10 malam ya Pak ya. Satu jurus Pak, satu jurus satu hari setengah 10 nih mau di press satu jurus ya, dia gak bingung nih gimana cara nge-pressnya. Jangan cuma kita ngomong tapi gak masuk. Bapak mau informasi yang Bapak dapat di Banda Aceh, Bapak transfer kepada kalian, tapi kalian paham dengan waktu yang sangat singkat. Makanya Pak kasih contoh-contohnya. Oke, ini udah masuk konsepnya ya. Konsep tadi udah kita lakukan aplikasi dengan aplikasi Aku Pintar. Oke, kita lihat lagi. Cerdas musikal, contohnya tadi siapa yang dapat ya, yang Bapak suruh screenshot cerdas, suka hobi menyanyi ya, ternyata kamu masuk cerdas musikal. Nah, jadi kamu cerdas musikal, nanti bisa kita arahkan ke bimbingan karir yang memang bisa melatih Cristiano untuk lebih memahami dunia jenjang vokal solo ya, vokal solo dan suka menyanyi ya. Oke, nanti kita kembangkan ya, sama-sama. Kemudian lanjut kita
kah? Nah, anak bapak sendiri ya, kita lihat ini ada gambar di sini. Anak bapak saya. Kalau bahasa Jawanya ini ya, ya. Kalau maaf, kalau salah baca ya, karena saya guru BK bukan guru bahasa Inggris. Ya, for a fair selection, everybody has to take the same exam. Ini itulah bahasanya. Please climb that tree. Jadi gini dia minta for a fair. Jadi dia minta untuk adil dalam kompetisi. Ya, semua orang harus mengerjakan soal yang sama, same exam. Jadi ada ujian yang sama, Ngapain ujian yang sama, Pak? Please climb that tree. Tolong kalian nih, ada apa tuh, Nak? Gambar apa tuh? Apa ada di situ? Apa itu yang pertama yang kecil tuh? Hah? Oh, bukan. Burung. Terus setelah burung? Monyet. Bagus. Yang sebelahnya? Pinguin. Yang sebelahnya lagi? Gajah. Yang sebelahnya lagi? Ikan. Ya betul. Ikan di dalam akuarium. Kemudian apa tuh, Nak? Yang terakhir? Serigala, bukan serigalau, ya? Gak serigalau kan ya? Jadi kalau putus cinta jangan galau, jangan jadi serigalau. Oke. Jadi kalau kalian nih, menurut kalian nih, disuruh sama gurunya nih, kita akan ke pertandingan yang adil nih, dengan apa? Ujian yang sama nih. Apa ujian? Memanjat pohon. Kira-kira siapa yang menang? Menurut kenapa monyet? Coba Cristiano paling besar monyet udah. Kesinggung juga bapak nih. Ada ke depan pula ada monyetnya. Oke, Cristiano, kenapa kira-kira kalau mau lomba manjat itu monyet yang mana? Kenapa? Karena monyet bakatnya rendah. Betul sekali, betul kan? Betul. Cristiano, berarti kawan kita ada yang sering manjat-manjat nggak di sini? Cristiano, ada kawan-kawan yang suka manjat-manjat? Iya. Enggak gitu juga ya. Kita bapak juga pernah manjat jambu, manjat pokok, bangga ya. Tapi bukan spesies daripada seperti yang dikatakan Charles Darwin ya. Manusia berasal dari monyet. Tersinggung juga bapak kalau ada gitu ya. Oke, terima kasih untuk Cristiano. Yang lain ikut yang mana? Coba bapak mau dari siapa namanya? Anggi. Menurut Anggi ketika ada lomba, ya, ada lomba tersebut, ya, dihadiri oleh berbagai hewan, dia minta perlombaan itu yang adil, ya, yang adil dengan perlombaan yang sama nih, dengan ujian yang sama memanjat pohon. Tadi dari Cristiano tadi yang menang tadi katanya monyet. Kalau menurut Anggi siapa Anggi? Kira-kira siapa Anggi? Lomba memanjat tinggi ya, lomba memanjat ya. Siapa Anggi kira-kira? Menurut Anggi lah, apa? Burung ya, menurut Anggi burung. Kenapa kira-kira Anggi? Kalau lomba memanjat burung yang menang kira-kira? Oh, dia bisa terbang ya, langsung ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Anggi ya. Ada dua jawabannya berbeda. Ya nggak apa-apa. Sama, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Tergantung bagaimana pola kita berpikir, ya. Cristiano mengatakan monyet yang menang ketika lomba memanjat. Keren. Ya. Kemudian Anggi mengatakan burung. Tergantung persepsi kalian, sudut pandang kalian melihatnya dari sudut pandang yang mana. Ya, tetapi pada dasarnya Bapak Bapak sekalian dari Bapak Guru hebat, hari ini kita bahas bahwasanya kita nggak bisa menyamakan setiap murid itu sama, ya. Karena apa? Setiap murid itu mempunyai potensi keunikan yang berbeda-beda. Ada yang seperti kita bahas tadi 8 kecerdasan tadi kan. Jadi mereka ada yang nanti memang cara belajarnya atau gaya belajarnya kinestetik, maka dia akan sangat suka dengan hal-hal yang bersifat aktivitas. Ya nanti Bapak Ibu suruh dia maju ke depan presentasi, dia suka tuh. Ya, ketika dia nanti suka atau gaya belajar visual, dia lebih suka melihat-lihat gambar, gitu ya. Tampilkan slide seperti ini, suka kali ya, ada gajah langsung besar gajahnya, besar ya. Ya, oke, ada gajah suka dia karena dia visual, dan juga ada yang auditory. Ada yang suka dengan mendengarkan, ya, suka metode
mendengarkan ceramah. Bahkan ada teman bapakku yang sekarang dia di Lukmanul Hakim, kawan satu lagi bapak itu dia sekarang di Australia. Karena dia asal belajar tuh harus dengar musik, mendengarkan. Kalau dia belajar tanpa mendengar musik, nggak masuk pelajarannya. Ya, anak Pak Mutakin sekarang sama satu lagi bapak. Ya, sekarang dia sudah di sama istrinya di Australia, luar biasa ya, karena udah sangat luar biasa bahasa Inggrisnya. Kita lanjut teman-teman ini sekalian. Oke nih, tahu nih siapa nih nama Pak? Ini hanya mengulang kaji dari gambar nih. Tahu gambar yang tuh yang pertama siapa? Iya, ibu siapa bu? Pak B.J. Habibie ya. Ya, Bapak B.J. Habibie dengan kira-kira B.J. Habibie ibu kalau dari kecerdasannya itu masuk yang kemana ya, ibu? Logis, matematis. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, logis, matematis. Kemudian ada Bapak Iwan Fals. Kalau Bapak namanya Iwan juga, tapi suaranya Fals. Ya, Iwan Fals, tapi suara Bapak Fals. Oke, Iwan Fals. Kira-kira Bapak Ibu anak-anak apa nih gantian nih? Kalau Iwan Fals tuh siapa? Musisi, ya. Orang yang pandai nyanyi, pandai main gitar. Kira-kira masuk kecerdasan yang mana menurut kalian? Hah? Iya, jawabannya adalah mana ya? Oh, ada musikal di sini. Dia masuk kepada cerdas tadi. Salah satu masuk ke verbal linguistik. Ya, verbal linguistik. Ya, verbal linguistik karena menggunakan. Ya. Kemudian ada di sini adalah Abdullah. Ya, kira-kira apa nih? Kalau Bapak lihat di sini biografinya, ya Bapak Ibu ada yang kenal itu? Enggak kenal? Belum kenalan ya? Belum kenalan ya? Bapak itu adalah seorang seniman gambar, melukis. Ya, pelukis handal. Ya. Pelukis handal. Kira-kira kalau pelukis masuk mana Bapak Ibu sekalian? Apa? Tadi nggak Bapak yang tadi? Cerdas visual spasial. Ya, keren, nggak apa-apa ya. Kemudian kita masuk kepada Agus Salim. Tahu nih ya Agus Salim? Agus Salim di sebelahnya Emil Salim. Pertama Bapak kira mirip kayak apa namanya presiden mana tuh? Turki. Siapa kan presiden Erdogan. Oke, kita lihat nih. Jadi di situ ada Emil Salim, dia juga seorang ekonom, ya ekonom. Seorang juga bapak yang cerdas dengan masa Orde Baru. Dia sebagai seorang Menteri Keuangan yang Emil Salim ya, yang sebelahnya Agus Salim itu ya. Ya, penyair. Nanti kita lihat ada sini ada R.A. Kartini, ada Khairil Anwar dengan posisi pujangganya. Aku bukan binatang jalan. Itu Bapak waktu SMP itu judulnya ya. Dari kumpulannya yang terbuang, dia berarti masuk ke cerdas linguistik ya. Kemudian Megawati kita tahu kan masuk kemana ya? Cerdas kinestetik, karena dia suka dengan gerakan ya. Jadi dari anak bapak sekalian nih, kalian tahu bagaimana kecerdasan kalian masing. Oke, kita masuk kepada gaya belajar. Nih, gaya belajar nih. Oke, bapak langsung ini aja. Ya, kayak udah kita tadi udah belajar kan sekaligus kan. Gaya belajar visual, gaya belajar auditory dengan gaya belajar kinestetik. Udah tahu semua kan gaya belajarnya apa Bapak ini semua. Nanti Bapak minta di akhir kita kalian menuliskan ya, menuliskan bagaimana refleksi kita tentang pelajaran kita hari ini. Kalian masuk gaya belajar yang mana? Apakah audio, visual, dan juga masuk kecerdasan yang mana? Yang 8 tadi. Dan kalian cita-citanya kalian mau karir kalian nanti menjadi apa pekerjaan dari depan? Nanti tulis di kertasnya ya. Oke, kita lanjut nih, Bapak Ibu, ini Bapak ya. Oke, disinilah nanti kita sudah berhasil mengelola
jurus 1, kenali potensi. Anak-anak Bapak sekalian, dengan pembelajaran kenali potensi, diharapkan baik itu Bapak Ibu Dewan Guru lebih dapat menggunakan media ajar yang hari ini kalau kita samakan dengan PM yang hari ini pelajaran mendalam, mereka punya yang pertama mindful, meaningful, dan juga joyful, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kalau kami di pelajaran BK ada aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi bagaimana caranya kita membuat anak-anak ini menyenangkan ketika kita tampilkan sebuah video atau slide-slide baik itu dari PPT ataupun dari media-media lainnya. Oke, ini nanti Bapak Ibu nanti bagian guru wali akan dimintai format bagaimana murid ibu yang jadi ibu sebagai guru walinya, bagaimana gaya belajar mereka dan bagaimana kondisi lingkungan sosial emosional dan juga lingkungan keluarganya. Untuk apa? Membantu kita cara menangani anak tersebut. Jadi intinya ya anak bapak dan ibu sekalian, pelajaran ini kolaborasi antara guru BK dan guru mapel adalah bagaimana cara kita untuk bisa lebih memahami murid supaya bisa menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Oke, kita selesai. Berhasil dapat sabuk yang pertama, yaitu selesai tentang kenali potensi. Sebelum itu refleksi. Refleksi nih, menurut anak-anak ini Bapak coba tuliskan di kertas. Kalian termasuk gaya belajar yang mana? Audio, visual, atau kinestetik? Oke, coba silakan. Bapak Ibu juga bisa minta tolong Ibu juga menuliskan apakah dari gaya belajar tadi Ibu udah tahu gaya belajar Ibu apa tadi? Dari aplikasi Aku Pintar. Oke ya, boleh ya, nanti presentasi aja, berdiri aja. Bakat saya atau gaya belajar saya adalah kinestetik. Karena waktu juga singkat, gak lama nih. Gaya belajarnya apa? Dan kalau Oja kan suka nyanyi tadi, ya, musikalisasi tadi ya. Oke kan? Nah, diingat aja di kertas nih, Bapak bagikan kertas ya. Tulis di kertas ya, dibagikan. Tulis gaya belajar kalian dan apa kecerdasan kalian. Ya satu. Kalau kemarin di aplikasi Aku Pintar kan ada berapa? Kalau ada dua tulis itu. Yang di aplikasi Aku Pintar yang ada hasilnya. Nah, vokal solo masuk kamu ke gaya belajar kinestetik. Nah, tulis kinestetik. Ya, kita masuk ke kita aplikasikan ya. Terakhir di arka ada K, ada A, ya. Kemudian kita lewati konsepnya. Nah, konsep sudah Bapak jelaskan 8 kecerdasan tadi. Hari kita masuk kepada aplikasi. Aplikasi tulis nama Bapak dan ibu-ibunya. Minta tolong ditulis apa kecerdasannya. Ibu-ibunya cerdasnya luar biasa ya. Ya, berbagi ilmu bukan dikerjain. Ya. Oke, halo nih Bapak. Sudah selesai ya? Coba Bapak minta dari Kristiano bacakan ya, hasilnya di aplikasi ini. Coba kamu bacakan hasil daripada kamu tulis gaya belajar kamu. Ya, oke, silakan Kristiano. Video di kanan. Tuh, oke, silakan. Karena kita masuk lagi ke jurus 2. Tipis-tipis sama Pak Asli. Karena Bu Asli udah ngantuk udah. Oke, ayo mulai. Silakan berdiri. Gaya belajar ya. Gaya belajar saya dan juga ini apa gaya belajar dan juga kecerdasan yang kamu miliki apa? Dari Aku Pintar. Dari aplikasi Aku Pintar. Gaya belajarnya mana? Ya, kinestetik. Dan juga laman kecerdasan tadi cerdas, musikalisasi, solo ya. Oke, jadi vokal solo. Jadi Bapak terlarang nanti ke depannya kita akan mengasah kembali bakat kamu dalam
menyanyi. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Cristiano Sinaga. Ya betul ya, Cristiano Sinaga. Jadi Bapak Ibu nih dari Bu Devi, gantian Bu Devi. Bu Devi. Oke, dari Bu Devi gimana Bu Devi? Udah dapat gak gaya belajarnya Bu Devi? Coba berdiri Bu Devi, ganti foto dulu Bu Devi. Biar masuk YouTube. Ya, seperti itu. Nah, kalau dari gaya belajar, Ya, saya tuh lebih mengarah ke audio. audio. Karena lebih gampang memahami kalau orang jelasin. Atau kalau misalnya mengajar bahasa matematika baru, saya tuh terbiasa nonton buku biar bisa lebih paham materinya. Karena saya hanya membaca. Oke, keren Bu Devi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Devi ya. Keren Bu Devi audio ya, audio. Lebih suka mendengarkan YouTube, apalagi nonton film Korea. Ya, lebih cepat ya, Pak. Nonton film Korea. Oke, kita lanjut ya. Kita hari ini kita bacakan selamat pendekar. Kamu sudah menguasai jurus pertama. Ini adalah kartu pertama dari 7 kartu yang sudah terkumpul. Selamat melanjutkan petualangan. Beri tepuk tangan semuanya, kita selesai jurus pertama. Oke, kita langsung kepada naik sabuk nih nah. Udah selesai kita jurus pertama nih. Udah tahu kita bakat dan potensi kita. Kita akan masuk ke jurus kedua. Karena dari Bapak PDDK minta 2 jurus. Kita kasih dengan sangat senang hati. 2 jurus ya Bapak Ibu ya. 2 jurus. Ya oke. Kita baru hari ini kalian ya. Mana jurus kedua. Kita tampil jurus kedua. Ada yang udah gak sabar lagi Bapak Ibu untuk bertanya jurus 2 atau gak sabar lagi mau keluar makan? Oke, jurus kedua. Ya, oke Bapak sekalian, tadi kita udah belajar jurus pertama. Tadi apa jurus pertama tadi? Judulnya? Kenali potensi. Udah makan belum? Lupa. Oh, lagi sekali lagi. Jurus pertama yang udah selesai tadi apa judulnya? Kenali potensi. Ya, kenali potensi. Yang sekarang jurus kedua apa? Kelola emosi. Oke, karena Bapak ini tahu nggak itu emosi itu apa? Sering nggak emosi di sekolah? Sering. Emosi yang kalian tahu itu apa? Hanya marah emosi itu yang kalian tahu. Pak kami emosi Pak. Yang tahu emosi itu cuma marah ya? Kalau yang lain itu bukan emosi menurut kalian? Bukan. Berarti ya, oke kita akan samakan persepsi. Apakah emosi yang dimaksud hanya marah saja atau bagaimana? Apakah pengertian dari emosi sebenarnya? Maka akan kita bahas di pertemuan kita ini. Tapi sebelum itu Bapak mau ajak kalian main dulu kita ya. Oke, biar nggak apa kali kita main emot. Nah, main emot. Coba Bapak panggil siapa nak namanya? Atar. Coba maju Atar, kita bermain hari ini roda emosi. Ya, hasil daripada modifikasi. Coba Atar putar dulu nak. Nanti kamu apa yang berhenti nanti kamu harus ekspresikan. Ya, ada 2 permainan ini. Satu kamu putar, kamu ekspresikan. Yang kedua kamu pilih bagaimana suasana hati kamu hari ini. Kamu tinggal tunjuk yang mana nanti. Ini putar dulu. Apakah yang terjadi? Apakah Atar mendapatkan hadiah 500 ribu rupiah ya Atar ya? Kita lihat Atar. Apakah ekspresi yang harus diperagakan oleh Atar? So sweet. Atar, coba Atar, apa Atar? Bahagia Atar, coba Atar, coba ekspresikan bahagia coba Atar. Kalau orang ini gini kan? Mana? Kalau Atar ya? Oh iya, keren-keren Atar ya. Luar biasa kan? Kalau Bapak mau tanya nih Tan, tadi kamu udah putar nih. Dan putar rodanya, itu kamu disuruh ekspresikan. Kalau suasana hati kamu hari ini bagaimana tak? Coba pilih tak, yang mana tak? Suasana hati kamu hari ini gimana tak?
sedih, marah, lapar, ngantuk. Senang juga ya, sama berarti ya. Luar biasa, minta tangan ke atas, sama udah senang juga ya. Oke, silakan kan, duduk kembali. Ibu-ibu ini, coba ibu-ibu, saya minta nih Bu Silvi loh, yang Silvi ya. Biar nggak kayak kualat kelewat sama senior, ya Bu Silvi ya. Ya kan Mem? Boleh Mem? Boleh Mem ya, kapan lagi ngerjain senior? Kalau nggak hari ini. Ya Mem, izin saya. Sabar, Mem, tunggu aja nanti ya. Oke Mem, ditambahin roda Mem, boleh diputar Mem? Boleh diputar gini ya, saat ini ya, diputar aja, jangan sampai. Boleh bebas ya, bebas ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sam, apakah yang didapat oleh Mem Silvi ya? Mem Silvi, apakah Mem Silvi karena disuruh Pak Iwan dengan terpaksa akan ekspresi merah, marah ya? Jangan sampai dapat merah ya, kalau nggak pas kali Bapak kena jotos ini. Ya, belum. Guru terbaik ya. Kita lihat Bu, apakah Bu Ibu kena apakah ada mana? Iya. Ternyata ya Bu. Marah apa ini? Pak Ibu saya junior senior. Bu, gimana Bu ekspresi marah Bu? Saya nggak pernah yang marah yang lagi ngajar. Coba saya mau tengok nih marah. Anak-anak pernah nggak yang lagi kesal marah? Pernah? Di kelas ya? Ibu paling sabar dan ya kita semuanya harus tahu ya, harus tahu tidak boleh bermain emosi gitu. Cuman kalau marah penasaran juga saya itu. Iya kamu ya. Memang temuan paling lembut ya Bapak. Aku beri tahu dulu ya. Gak boleh marah ya, yang marah aja kita suruh jangan marah masalah baik-baik suruh marah. Oke, kita lanjut ya. Ternyata Bapak, emosi itu adalah luapan perasaan seseorang. Tidak mesti harus marah. Karena kita untuk pemakaian bahasa di Indonesia kadang-kadang emosi itu emosi. Padahal dia nggak tahu emosi itu ada berbagai jenis. Ada marah, ada apa lagi Bapak? Sedih, ada senang, ada kesal, ada gembira, ada terkejut, gitu ya. Banyak ekspresi kalian ya. Apalagi banyak bingung gitu ya. Ada ngantuk, ini sering ngantuk. Saya sering ngantuk di sini ya. Ngantuk apa ya? Ada ngantuk, sering ngantuk ada. Di kelas ini apa nggak ada? Anak baik semua. Soleh dan solehah ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak. Jadi artinya ingat dulu nih. Emosi itu adalah luapan perasaan seseorang. Tidak hanya marah. Jangan pernah berpikir emosi itu hanya marah, tapi banyak jenis-jenis emosi. Inilah kita pahami. Jadi jangan sampai nanti yang tahunya emosi itu ada nih. Ya karena kita udah menggunakan bahasa itu seolah-olah itu konotasinya negatif. Padahal di situ banyak. Yang banyak hal-hal yang terkait dengan emosi. Baik marah, sedih, senang masuk situ. Kita lanjut berikutnya. Oke, di sini kita lihat sama. Kita menggunakan aktivitas, refleksi, konsep dan aplikasi. Aktivitasnya kita ngapain nih? Bermain kertas emosi. Nah, main kertas emosi. Ya, Bapak cari dulu nih kertas palsu. Enggak Bapak ya. Oke, kertas emosi ya, Bapak Ibu sekalian. Saya bagikan kertas emosi pada Bapak Ibu sekalian. Kita bermain. Nah Bapak, kita bermain. Ada kertas itu tadi ya. Nah itu aja lah ya. Kertas, kita bermain kertas emosi. Pak, kertasnya bisa marah atau gimana Pak? Ya kayak gitu konsepnya. Kita akan lihat. Bapak akan bacakan dan kalian akan bacakan nih, ya. Ini Bapak lewati saja karena kita seorang pendekar biar cepat. Oke, ini. Yang pertama cara bermainnya adalah setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Anggap kertas itu sebagai simbol emosi saja. Oke. Kemudian Bapak ini ya sebagai fasilitator akan membacakan sebuah cerita
Yang ketiga, peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas diusap. Usap tahu ya? Nah, usap ini enak, usap. Kalau kalian dengar cerita ini kalian senang, usap. Kalau kalian mendengar cerita yang akan dibacakan tadi merasa kesal, maka kalian remas. Remas ya, remas ya. Nah. Oke, kalau kalian merasa marah, kalian sobek. Oke, proses ini akan dilanjutkan hingga ceritanya selesai. Deng. Kita lihat ceritanya. Oke, kita lihat cerita yang pertama. Maunya Bapak kalian bacakan nih, tapi Bapak dulu baca yang pertama. Oke, karena Bapak juga verbal linguistik, ya. Oke. Pagi itu Bapak guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak guru atau ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Gimana perasaan kalian kalau kalian jadi bapak ibu guru tadi? Kesal ya baik tadi? Remas, kalau kesal remas, silakan remas. Ya, silakan kalau mau diremas kertasnya silakan remas. Ya, silakan. Kesal ya? Oh saya lulus. Ya kalau masih senang lulus ya. Kalau marah silakan bu, sobek, tapi sobekannya jangan dibuang dulu. Oke. Lanjut ke cerita yang kedua. Beda ya, jawabannya tadi kan ada yang meremas ya. Tetap aja diremas, nanti jangan diremas lagi bu. Nanti emosinya nampak luar. Cerita yang kedua, cerita berlanjut. Karena ini cerita bersambung kayak sinetron tersanjung. Oke ya. Sampailah bapak ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf, Bu, Pak, saya telat." Kalian punya bocor bensin habis, ya, dan nyorong kereta, besok ada anak masuk telat. Kalau kalian panggil sekali guru, apa yang dilakukan? Dia cuma bilang ini, "Maaf, Bu, saya terlambat." Apa yang dilakukan? Oh, kesal ya. Iya. Kesal ya. Kelihatannya kesal ya gitu ya. Ini kelihatannya ini murid ya cerita. Murid datang terlambat nih. Gurunya nyorong tadi kereta habis bensin. Kelihatannya kesal ya lihat ya. Kita lihat cerita berikutnya. Belum habis cerita kita. Ya yang ketiga, cerita yang ketiga itu sambung nih. Memang udah kayak dibikin sama bukunya apa? Kertas ya. Nanti kalau pelajaran yang ketiga, cerita yang ketiga, pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, bapak ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, bapak ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Coba yang udah ada kena lagi nyorong, anak murid datang telat, ada semua ngajar bahannya hilang. Apa yang dirasakan? Ekspresikan di kertas. Oh senang. Oh senang ya bu. Iya PR-nya nggak jadi tanya ya. Oh jelas ya. Bu kita nonton upin-ipin aja gitu ya. Masa ya? Bu kita nonton film aja lah bu ya gitu ya. Senang kan ya kalau bahan pelajaran gurunya kita ya. Senang ya. Spontan. Oke kita lanjutkan nih. Ada cerita berikutnya. Di tengah pelajaran saat bapak ibu mengajar, Andi yang tadi telat nih, si Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap tidur. Apa ekspresinya? Marah ya.
Ini berarti kalau kesalnya gimana ya? Boleh dikoyak? Dikoyak silakan. Udah datang telat, ketidur lagi ya? Oke. Ketidur di siang yang telat tadi. Kita lihat cerita tersanjung kelima, episode 5. Tidak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Tok 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 misalnya. Bapak, ibu guru membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran." Gak mau ketinggalan pelajaran? Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Ayo, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Kertasnya sudah menjadi bubur. Belum ya? Tadi bayangkan tadi, ternyata pamannya mau mempermisikan Andi. Ternyata Andi kenapa ngantuk? Ternyata dia menjaga ayahnya 3 hari, dia menjaga ayahnya sakit di rumah sakit. Ini dia dijemput sama pamannya karena ayahnya masuk ruang ICU. Itulah nih cerita tadi yang asik tentang. Gak apa-apa, gak salah kali ya, gak salah. Makanya kita ini kita gali tentang kelola emosi. Bagaimana kalau kita ya melakukan sesuatu tanpa mengetahui bagaimana seluruh kejadian sebenarnya, maka jangan sampai timbul penyesalan di kemudian hari. Kita langsung lanjut berikutnya. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Pak Guru atau Ibu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini," gitu ya. Dia bilang nih, "Saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Bapak Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Jadi pamannya tadi gak hanya mempermisikan, ternyata dia bawa bungkusan yang ibu tadi ini. Gila, kalian sudah emosi sama si Andi. Oke ya. Jadi kita lihat nih lah. Nih, apa yang terjadi ya berikutnya. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan ya. Sudah kegembiraan ya. Coba kita refleksikan dengan Bapak ya. Oke, kita refleksikan. Yuk diskusi dan gali makna. Yang pertama, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu atau anak-anak Bapak pegang? Apa yang terjadi pada kertas tadi? Sudah diremas sampai dengan Pak kusutnya, nauzubillah. Sudah terkoyak sama Cristiano. Coba Chris semua tahu kenapa dikoyak? Di cerita yang mana, Chris? Cerita yang mana emosi kali Chris nih? Coba Chris, coba dari cerita 7 cerita tadi lah yang bersambung. Yang mana yang membuat Chris paling marah? Sudah telat tidur. Oh, telat. Chris itu mana Chris? Udah telat ya Chris, tidur pula Chris. Itulah dihadapi sama Bapak Ibu guru di sini Chris. Ya luar biasa Chris ya. Tapi untuk Bapak guru sini dapat nih Chris menangani atau mengelola emosi ya. Kedua Chris, dan yang lainnya, apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas tadi? Yang udah koyai, ada nggak yang udah yang masih bagus Bu? Luar biasa Bapak Guru hebat ini. Hebat, luar biasa. Nah ini Bapak Ibu Guru hebat nih, luar biasa. Kertasnya masih
Oh, emosi tadi ya, ada emosi sedikit aja karena. Oh iya, betul betul ya. Jauh Pak, ini jauh di sini Pak memang. Jadi kok sempat nyolong emosi lah kan. Kesal ya. Bebas Pak ya, kita boleh namanya ekspresi kita ya. Kita kesal ya, wajar. Oke ya, tapi jangan sampai tadi kita nggak tahu atau bahasanya jangan sampai kita menghakimi sebelum kita tahu cerita yang sebenarnya. Karena Pak, kalau kita lihat tadi, apakah Bapak Ibu merasa menyesal ya sudah apa yang sudah dilakukan pada kertas? Yang ketiga nih, jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Hah? Senang. Senang. Ya bisa. Ya oke ya. Jadi Bapak Ibu ini mau dibahasan Bapak Ibu kan. Coba ada yang tadi. Ya bahwasanya apa nak? Kira-kira kertas yang sudah anak Bapak itu koyak, robek, apabila itu adalah hati seseorang, hati teman kalian, apa kira-kira hati yang sudah kalian tersakiti tadi dengan ucapan kita bisa dipulihkan dengan mudah? Apa yang kita pelajari dari hari ini? Coba Bapak Ibu tadi udah hebat ya, udah mau. Ini coba bayangkan nih, Chris, kita udah marah sama kawan, dia udah telat dan tidur, tiba-tiba dia tidur bukan tanpa alasan. Kita nggak tahu cerita sebenarnya, kemudian kita vonis dia salah. Kira-kira bisa nggak hati dia yang sudah tersakiti itu kembali pulih lagi, Chris? Bisa, diapain Chris? Coba Chris, nggak apa-apa, silakan kita bebas berekspresi, nggak ada yang nyalahin, ya. Semua yang berpendapat keren. Siapa yang kasih pendapat yang keren? Ya. Oke, silakan Chris. Pilih dia janjian di kantin. Boleh. Ya, oke. Terima kasih beri tepuk tangan untuk Chris. Ya, boleh ya. Beri tepuk tangan. Ya, oke. Apakah bisa dilakukan, Pak? Masing-masing orang punya luka di dalam hati yang berbeda-beda. Semakin dalam luka dalam hatinya, semakin sulit luka itu bisa luka. Tapi apabila memang dia luka hatinya biasa-biasa aja, enjoy saja, mungkin dia diajak makan bakso semangkok, diajak jalan-jalan, jajan, mungkin dah semua. Tapi ketika lukanya sedikit dalam, maka itulah yang kita katakan Bapak Ibu guru hebat sekalian. Kita jangan pernah memvonis seorang murid itu langsung dia bersalah, karena kita nggak tahu bagaimana latar belakang dan juga bagaimana kondisi keluarganya di rumah. Makanya peran Bapak Ibu hari ini ketika kita berkolaborasi antara guru BK dan guru hafal, kita harus sama-sama cari tahu dulu bagaimana latar belakangnya, kemudian bagaimana kondisi keluarga anak tersebut, sehingga kita baru bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kita lihat. Karena tidak semua yang kita lihat dengan mata kepala kita nih, sesuatu itu adalah kisah sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kelola emosi hari ini adalah bagaimana cara kita mengelola emosi kita sehingga tidak ada orang yang tersakiti di kemudian hari atau menjadi korban. Bapak Ibu ya, itu saya ringkas Bu. Ya, materinya saya ringkas karena kasihan Bu Asri. Wasri, aman ya? Saya sekarang sama Wasri nih Pak, aman ya Pak? Ya sekiranya Wasri nonton ini Wasri. Kalau lain ini yang nonton apa ini, anak Bapak suka nonton ya. Sebagai mahasiswa baru, Oke nih Pak, kita lihat nonton. di hari yang indah, pagi yang cerah, Ruby jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan bersinar Ruby. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Dia merasa saldo bertambah. Ruby buka sosmed sekalian. Baca postingan dinilai tim sepak bolanya yang keok. Sebagai pengenal setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Bang Ohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dari pagi, emosi dulu berganti.
Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita yang pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, dia langsung bereaksi, tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau fokus, meski di luar sana, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke, Bapak Ibu hebat dan anak-anak Bapak yang hebat. Dari penonton tayangan tadi, kalian mau jadi yang mana? Mau jadi termometer atau stabilizer? Coba Bapak Ibu dulu. Boleh dari mau stabilizer, menstabilkan, atau mau jadi termometer yang naik turun. Oke Bapak Ibu. Nah, coba. Devi, Umil, ya Bu Devi, kira-kira Mau jadi yang mana? Mau jadi termometer tadi atau stabilizer? Coba. Kalau keinginan pribadi dalam hati, pasti kita mau jadi stabilizer, mau emosinya tetap terkendali gitu. Tapi di suatu situasi jangan kita mau perempuan atau apalagi lagi hamil, mood swing, jadi ada kalanya jadi naik turun juga, apalagi menghadapi anak-anak ibu yang masya Allah tabarakallah ini. Masya Allah, Tabarakallah ya. Tapi pada saat kita semua pasti mau jadi stabilizer, mengendalikan emosi juga. Ya, terima kasih Bu Devi. Terima kasih Bu Devi. Oke, keren ya. Bu Devi dia secara memang naluriah ingin menjadi atau berusaha menjadi stabilizer gitu ya. Stabil ya, tapi memang namanya manusiawi. Ya. Pasti yang namanya itu emosi itu alarm jiwa. Kalau nggak ada alarm, misalnya nggak ada alarm nih kira-kira. Kalian mau nyebrang jalan, ada. Coba ya kan, ketika kamu nyebrang jalan raya, ada alarm jiwa yang spontan aktif, alarm takut. Sempat masuk asal-asal ketumbro nih. Jadi alarm jiwa takut itu muncul dengan sendirinya. Ketika kalian mau dikejar hewan buas, alarm jiwa muncul sendiri apa? Ketakutan. Oke, anak bapak kalau ditanya dalam video tadi, mau jadi apa? Mau jadi stabilizer atau mau jadi yang ini? Mau jadi termometer? Coba dari atas. Atar mau jadi mana tak? Atar jangan jadi pilih Boboiboy kan? Stabilizer. Nah, kenapa Atar mau jadi stabilizer? Kenapa? Alasannya? Bisa mengontrol emosi ya. Oke, keren, beri tepuk tangan untuk Atar. Ya, terima kasih kepada Atar. Ya, luar biasa ya, ingin jadi stabilizer. Bapak juga ingin jadi stabilizer. Makanya bagaimana caranya? Disinilah kita dilatih. Ya, Bapak sebenarnya ingin ikuti modul, tapi takutnya terlalu panjang modulnya, jadi kita perpendek. Ya, kita peringkas. Yang penting ilmunya dapat. Oke ya, kita masuk ya. Dan kita masuk nih. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya mengendalikan emosi ini. Ya. Jadi ada beberapa trik untuk mengendalikan emosi. Yang pertama itu yaitu kembali kepada green zone. Ya, green zone itu apa? Zona hijau kita. Bagaimana caranya, Pak?
ya, bagaimana caranya? Trik yang pertama, ya, adalah kita harus menarik nafas kita, ya. Jadi ada dia 2 feet, ya, 1 bridge, namanya. Pakai bahasa Inggris. Bapak dulu ada lama di Amsterdam, ya. Tadi apa tadi katanya Amsterdam tuh alur sering masuk dalam, gitu ya. Amsterdam dulu ya, alur sering masuk dalam. Pernah di Amsterdam. Jadi ada anak bapak dan guru-guru hebat itu ada namanya tahapan kita untuk mengendalikan emosi kita, yaitu dengan cara ya 2 feet 1 bridge. Artinya apa? Kita sadari bahwasanya kaki kita ini harus menapak ya di lantai, ya, menapak kaki kita. Kemudian kita tarik nafas kita dalam-dalam, ya. Kita tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas, kemudian lepaskan. Ya, pelan-pelan lepaskan. Makanya nanti ada metode, ada beberapa metode. Kalau di dalam Islam, nah, Bapak kaitkan dengan pelajaran agama Islam. Ketika kata Nabi, ketika kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Ketika kamu mesti juga marah, maka berbaringlah. Mesti marah juga, ya, berwudulah, ya, berwudulah. Bagi orang Islam kami ya, berwudu. Karena apa? Pada dasarnya emosi marah itu adalah dari setan, dan setan itu dari api, dan api salah satunya caranya adalah dengan digunakan air supaya kita lebih dingin lagi, ya. Yang pertama metode tadi adalah tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Yang kedua, kita melakukan yang namanya melakukan roda pilihan, kata Bapak ya. Roda pilihan itu apa Pak? Boleh pilihannya. Kita bisa menggunakan ini, ya. Mindfulness juga bisa. Dan di sini kan Bapaknya tadi ada. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Mengenal roda emosi, kita peta emosi. Nah, kita di sini bisa salah satunya cara bagaimana caranya kita ketika mau marah itu kasih jeda, jeda. Jedanya mau apa Pak? Di roda pilihan itu ada nanti. Boleh kita proses memaafkan, apologize, bahasa Inggrisnya. Ya, boleh kita memaafkan, ya, memaafkan orang lain yang telah membuat salah kepada kita. Makanya ada amalan dari seorang sahabat Rasul ini. Sahabat Rasul itu, ya, ketika mengatakan ada orang yang udah dijamin sama Allah masuk surga. Siapa itu orang ya? Sahabat bertanya, ya, adalah dia, sahabat kita, dia masuk surga karena amalan dia sebelum dia tidur dia memaafkan orang terlebih dahulu. Jadi amalannya berat. Kalau mau masuk surga, kan amalan kita beda-beda nih. Amalan salah seorang sahabat Nabi itu masuk surga, dia sebelum tidur, ya Allah, kesalahan si Kristiano tadi sama saya sudah maafkan, ya Allah, kesalahan ibu itu sama saya maafkan. Sehingga Pak, dia tidur dengan tanpa ada merasa orang ada salah sama dia. Dia udah mampu memaafkan orang lain sebelum orang lain meminta maaf kepadanya. Itulah amalannya, luar biasa. Jadi ada apologize, kita lihat nanti ya. Oke ya. Kemudian ada apa lagi? Join atau meeting to family. Nanti kalian ada, boleh ketika kalian marah, kira-kira kalian boleh keluar sejenak, bertemu dengan keluarga. Bagi yang hobi dengan musik, ketika dia marah, pergi dulu dari situ. Kemudian dengarkan musik yang dia sukai. Boleh, jadi ketika nanti kalian marah, itu banyak hal-hal. Yang penting respon, ya, respon. Rumusnya tuh, respon harus dikasih dengan jeda. Jangan langsung kalian mengambil tindakan, karena tindakan akan sangat berbahaya apabila tidak ada jeda lagi. Oke ya, kita akan lanjut ke situ. Tapi kita bahas dulu ini. Oke, mengenal self management, ya, self management, atau kita lihat bagaimana pengaturan diri kita, manajemen diri kita. Self management artinya manajemen diri kita. Kita lihat di sini ada neocortex, ya, ada limbik dan ada reptil. Kita tahu ada reptil kan, ya, reptilian brain namanya. Bapak ajarin lagi. Di otak manusia tuh, di sistem saraf kita tuh diperumpamakan dengan kepalan tangan. Ya, ini namanya adalah neocortex nih. Jari 4 nih, dari telunjuk sampai jari kelingking. Ini neocortex. Ini namanya limbik. Nih jempol limbik. Nah, kalau kita tutup ini, jempol dari dalam nih,
ini ibarat gumpalan atau gambaran sketsa otak kita. Nah, jadi ketika neokorteks disebut dengan pawang, ya, neokorteks itu pawang. Ini emosi kita nih, emosi marah kita, atau namanya reptilian brain. Dinosaurusnya ada di sini. Kita lihat ya, singkat-singkat aja nih ya, waktunya singkat. Kita lihat ya, nih ada nampak nih nak. Ini ada pawangnya nih, pawang. Ya, kemudian ini tadi limpingnya nih, ya ini pawang. Nih yang empat nih pawang. Ya pawang itu apa pak? Pawang itu adalah model berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jadi kalau orang masih berpikiran tenang, logis, berarti dia dalam kondisi yang nggak akan emosinya atau dinosaurusnya nggak akan keluar. Ya kalau kita berpikiran masih kayak gini ya, posisinya tutup ini, ya nggak dikasih keluar nih, dijegat dinosaurusnya, T-Rex-nya dijegat ditutup nih. Ya apabila ini sudah terlepas pawang tadi, tinggallah tersisa bunglon. Bunglon atau bunglon, hewan yang bisa berubah warna menyesuaikan tempat, diartikan sebagai perasaan, menahan emosi juga perasaan kita. Tahu perasaan kita nggak kuat, ya nih bunglon. Apabila bunglonnya juga tadi, bunglon sebagai apa? Kalau ada pawang yang terlepas, tinggal bunglon mengambil alih kendali. Perasaan akan mengambil alih kendali. Jika bunglon hilang kendali, lepas juga bunglonnya. Apa yang terjadi bunglon lepas? Maka akan muncul dinosaurus. T-Rex, T-Rex kau. Ini dia contoh T-Rex. Tapi gak enak kali kalau putaran video di depan kalian. Ya, ini antara dinosaurus melawan dinosaurus. Ya bapak jangan lakukan kayak gini ya, jangan ya, jangan ya. Oke, kita lihat video ini, tapi jangan dilakukan. Jangan lakukan antara dinosaurus vs dinosaurus, jangan. Kita lihat video dinosaurus yang sama lawan dinosaurus nih, jangan sampai kalian ikuti, bahaya kali. Don't try this at home. Sama-sama emosi. Ini nggak boleh nih. Ini dinosaurus lawan nggak suka apa ini? I dislike, gitu ya, dislike ya. Bukan I don't like, dislike, nggak suka. Oke, ini bapak nggak rekomendasi hal-hal seperti ini. Ya, itu adalah perilaku yang nggak boleh dicontoh. Itu sedang ada di kepalanya itu apa? Perumpamaan. Jangan pula berpikir pak, kok ada dinosaurus pak di kepala orang ini pak, gitu ya. Itu hanya sebuah simbol. Ya, simbol yang dibuat karena kenapa nggak semut pak? Kalau semut imut ya, bukan marah ya, cibi-cibi ya. Jadi digambarkan dinosaurus karena dinosaurusnya pun bukan ciri-ciri dinosaurus, tapi dinosaurus T-Rex, pemakan daging, makan segala-galanya, atau hewan karnivora. Ya, kalau pemakan segala-galanya itu omnivora, kita manusia, semua kita makan, tumbuhan, daging, semua kita makan. Makanya dia T-Rex itu makannya adalah hewan karnivora, pemakan daging. Jadi jangan sampai kalian ini ya, jangan sampai terlepas ya. Pada ya, cara ini gambaran otak kita. Ini namanya pawang, neokorteks. Ini namanya limbik bunglon. Ditekannya nih, dari tengah itu adalah umpamanya otak kita tadi adalah bagian emosi kita marah, pusat saraf marah kita. Ya, tekan nih sampai terlepas pawang, lepas bunglon, keluarlah dinosaurus. Jangan sampai terlepas dinosaurus kalian. Kenapa? Sangat berbahaya, tidak bagus, bad attitude bahasa Jawanya. Oke, kita lanjut yang Wasri. Udah siap Wasri? Tenang Wasri, sedikit lagi Wasri. Oke nih, seorang abang. Kalian nampak nih seorang abang nih? Abang keren nih, abang ganteng. Abang ganteng nih, mana abang ganteng? Nih ya, abang ganteng sedang mendiamkan adiknya. Kita tengok nih, tanpa rekayasa, menggunakan teknik pernapasan. Tengok nah.
Abang ganteng. Nafas. Semakin nangis. Nafas. Tarik nafas aja disuruh. Oke, ada bapak sekalian. Keren nggak nih? Keren ya? Teknik pernapasan tadi, ya ketika ada adik kalian yang nangis, jangan tepungin. Kadang-kadang kalian kan nggak sama sama adik kan? Adik nangis makin kalian tempeleng, nangis lah dia makinan. Suruh tarik nafas ya. Tarik nafas. Kalau ada kawan berantem tuh dikasih jeda dulu lah. Dia bagaimana caranya? Kawan berantem tuh dipisahin dulu. Ya, dia agak kasih jarak sedikit. Dikasih jarak jauh sedikit, pisahin. Tarik nafas dulu. Nafas. Ya, memang teknik ini memang harus dilakukan. Yakin, ya sama. Kalau kalian nggak yakin nggak bisa. Contohnya gini, kalau ada orang kesurupan, ya, kalian bacakan ayat kursi, tapi kalian nggak yakin, baca ya, dia akan bilang, gini ya, aku lebih pandai dari sih, kau salah baca ya. Bilang lagi tuh, apa kena mental ya? Jika mau merugikan orang, tapi mental nggak cukup hebat, mental nggak cukup yakin, malah setan itu bilang apa? Lancar aku ini kan sih bergaul, kena mental kan itu, ya jangan sampai kena mental. Jadi latih serius, ya kalau mau tarik nafas yakin dengan cara teknik tarik nafas kita bisa lebih tenang. Oke Pak, ya anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru hebat bisa, Bapak Ibu guru hebat. Jadi kalau ada murid yang sudah mulai emosi atau Bapak Ibu emosi, jadi kalau memang nggak bisa menggunakan teknik tarik nafas, bisa menggunakan roda. Ya, roda pilihan. Oke, ternyata Pak Iwan sudah kasih kode sama saya. Pada waktu sudah selesai ya. Oke, sedikit lagi. Udah selesai maunya saya nih. Oke tidak? Emosi ada respon tindakan. Bagus yang mana? Emosi dikasih jeda baru respon tindakan. Ya, kasih jeda dulu emosinya. Ini dia roda pilihannya nak. Kalau kalian lagi marah, kalian bisa kasih roda pilihan. Kalau kalian marah, ya pilihannya tidak bu. Ibu mau apa? Ketika ibu marah, biasanya ibu mau minum supaya nggak marah. Kalian nggak emosi. Kalian kenapa Iwan? Mau duit? Oh betul kan? Jangan marah dulu. Wah duit. Wah jangan masuk. Kenapa dulu? Saya tambahkan nanti di roda pilihan tuh. Dikasih money, give money. Give money ya, kenapa nggak dibuat ya? Give money ya. Nah, soalnya kalau orang marah dikasih duit, kalau marah dikasih duit, apalagi duitnya 2 ikat atau 3 ikat senang ada? Nah, fix ya, fix ya. Oke, ini berarti kurang modal dikasih duit, kita tambah lagi ya. Ya, masukan dari guru-guru nanti kita usulkan ke BGTK. Dan juga ke Pak Kementerian ditambah roda itu harusnya ada dikasih duit biar ada emosi. Gitu ya. Boleh Bu. Saran ya, saran. Boleh. Oke, kita lihat kalau kalian marah, kalian bagaimana caranya? Yang pertama kalian di sini ada apologize tadi. Memaafkan. Maafkan kesalahan orang lain walaupun agak sulit memaafkan. Nah, yang kedua kalian bisa ngapain Pak? Boleh keluar dulu. Ketika kalian marahnya di ya nak, bapak saya mau masuk juga. Oke, silakan. Gak bisa. Oke, ini udah ada tekniknya. Mungkin ini tekniknya udah selesai ya. Teknik tarik nafas. Oke, udah selesai kan? Oke, ini udah selesai kan? Udah selesai Bu Asri. Kita sudah di akhir pengunjung jurus 2. Di akhir jurus 2 memang Pak Denny luar biasa kasih kode. Tadi Kakak ke bawah. Oke, selamat pendengar, kamu sudah menguasai jurus kedua.
perjalanan masih panjang. Selamat melanjutkan petualangan. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Bagi yang kita dulu semua ya. Refleksinya hari ini coba kelola emosi kita. Kalau nggak perlu marah karena kita nggak tahu kondisi kawan, jangan marah. Cari tahu dulu kenapa dia jadi seperti itu. Nasihati ini, dia paham ya? Oke, terima kasih Bapak, Ibu Guru dan juga Bapak pengawas dari dinas dan juga dari BGTK. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.